Berikutnya saya akan sampaikan bahwa polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan bahan organik, namun ada juga polimer inorganik, yaitu yang dikenal dengan polimer plastik. Sehingga polimer didefinisikan sebagai substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu atau lebih molekul dari satu unit monomer, disampaikan oleh Villeman 1995. Manusia sudah berabad-abad menggunakan polimer dalam bentuk minyak, aspal, damar, dan permen karet. Namun, baru mulai berkembang pada masa revolusi industri akhir tahun 1830-an. Seorang ilmuwan bernama Charles Goodyear berhasil memproduksi karet alami melalui proses yang dikenal dengan nama vulkanisasi, yang menghasilkan bentuk plastik keras. Selanjutnya dikenal dengan beberapa sebutan, misalnya vinil, neopren, polistiren, nilon, atau bahasa umumnya biasanya kita kenal dengan plastik pembungkus, botol-botol plastik, styrofoam, dan pipa paralon. Adapun jenis-jenis polimer, di antaranya saya bisa sampaikan adalah jenis polimer berdasarkan sumber atau asalnya. Yang pertama, polimer alam, yaitu polimer yang terdapat langsung di alam. Contohnya karet alam, protein, amilum, selulosa, asam nukleat. Kedua, polimer sintetis, yaitu polimer yang tidak ada di alam atau buatan. Contohnya polietilen, polipropilen, polistiren, PVC, dan teflon. Jenis polimer berdasarkan unsur penyusunnya dapat kita bedakan. Yang pertama adalah homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya polietilen, polipropilin, PVC, atau vinyl polimer vinyl klorida, PAN. Yang kedua, copolimer, yaitu polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contoh nilon, SBR, dan ABS, akrylonitril, butadiene, dan stirena. Jenis polimer berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sifatnya adalah termoplas, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali dalam bentuk lain. Sifat-sifat lain dari termoplas adalah ringan, kuat, dan transparan. Contoh termoplas adalah polietilen, polipropilin, PET, dan PVC. Yang kedua adalah termoset, yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak dapat menjadi lunak jika dipanaskan. Contoh termoset ini adalah bakelit dan milamin. Yang ketiga, elastomer, yaitu polimer yang elastis. Bentuknya dapat diregangkan, namun dapat kembali pada bentuk semula setelah gaya tariknya dihilangkan. Contoh elastomer adalah karet alam dan karet sintetis, SBR. Kegunaan polimer. Adapun kegunaannya, saat ini polimer telah banyak digunakan untuk keperluan masyarakat, misalnya untuk pembuatan bahan-bahan plastik, misalnya botol-botol minuman, pembungkus makanan, styrofoam, drum-drum plastik, dan berbagai macam pipa PVC, serta perlengkapan rumah lainnya. Beberapa contoh polimer dan kegunaannya saya dapat sampaikan. Yang pertama, PVC atau polimer vinyl klorida yang bersifat lunak, biasanya digunakan untuk selang air, jas hujan, instalasi listrik, dan lain-lain. Sedangkan PVC yang bersifat kaku digunakan untuk pipa dan pelapis lantai. Yang kedua adalah polistiren atau disingkat PS, yang bersifat kaku biasa digunakan untuk peralatan makan, sendok garpu, pisau-pisau plastik, sedangkan yang berbentuk foam atau lunak, yakni styrofoam untuk wadah makanan, minuman, juga sebagai bahan gabus penahan benturan pada alat-alat elektronik. Polietilen atau disingkat PE ada dua macam, ada yang dalam bentuk LDPE atau low density polyethylene dan HDPE, high density polyethylene. Banyak digunakan untuk plastik lembaran, bungkus plastik, dan pembungkus kabel. Berikutnya adalah
polipropilin atau PP banyak digunakan untuk botol plastik, tali, karung plastik, peralatan laboratorium, mainan, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah PTFE, polytetrafluoroethylene, yang dikenal dengan nama Teflon, memiliki sifat kuat, tidak reaktif, dan tahan panas. Digunakan sebagai pelapis tangki bahan kimia dan alat-alat masak. Berikutnya adalah PMMA, polymethyl metrakrilat, biasanya dikenal dengan nama dagang Perspex, Lucita, plexiglas, memiliki sifat kuat, keras, ringan, dan transparan, biasa digunakan sebagai alat optik, kaca jendela pesawat terbang, furnitur, dan lain-lain. Adapun contoh polimer lagi yang berikutnya adalah PET, polyethylene terephthalate, digunakan sebagai serat tekstil, bersifat kuat, tahan terhadap robekan, sehingga banyak digunakan sebagai pita perekam, layar perahu, dan kemasan barang. Yang terakhir adalah nilon, polimer berbentuk serat yang bersifat kuat, ringan, dan tahan terhadap tegangan. Banyak digunakan sebagai tali, jala parasut, tenda, dan lain-lain. Adapun polimer sebagai bahan konstruksi. Untuk keperluan dunia konstruksi, pada umumnya polimer digunakan secara komposit. Artinya polimer merupakan bahan campuran terhadap material utama dari sebuah elemen atau komponen. Penggunaan material polimer juga dapat dicampur pada semen, keramik maupun bahan perekat, keperluan struktur sampai bahan peredam suara, akustik. Material polimer yang diterapkan pada bangunan struktur dan semi-struktur, misalnya untuk filer, serat, dan lain-lain. Sedangkan untuk bangunan non-struktur, misalnya pelapis dinding, lantai, bahan peredam suara, pencegah uap, dan lain-lain. Komposit polimer dan beton. Komposit beton polimer seperti mortar polimer sering digunakan untuk melapisi tulangan beton atau pada struktur baja, juga digunakan pada lingkungan ekstrim karena sangat tahan terhadap korosif. Polimer juga digunakan untuk mengembangkan beton menjadi lebih lentur sehingga tidak mudah retak. Penggunaan matriks polimer dapat menanggulangi kekurangan beton normal, misalnya untuk menambal kelemahan beton seperti adanya rongga jika memakai semen Portland, mudah retak, dan mengantisipasi kelemahan semen alkali yang mudah diserang bahan-bahan bersifat asam yang bisa mengakibatkan struktur menjadi rusak atau hancur. Sifat beton polimer pernah diteliti secara khusus oleh N tahun 2009 untuk mengecek kelayakan manhole polimer beton melalui uji beton polimer berkekuatan tinggi dengan desain guna menyelesaikan masalah rongga beton semen. Bahan dasar beton polimer ini juga pernah dilakukan penelitian sebagai bahan bangunan oleh Juanda Suratmaja di Laboratorium Struktur Bahan Institut Teknologi Bandung dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Dari beberapa penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa beton polimer memiliki sifat kedap air, tidak terpengaruh sinar ultraviolet, daya tahan korosi lebih baik, tahan terhadap larutan agresif seperti bahan kimia, serta bisa mengeras di dalam air sehingga sangat baik digunakan untuk bangunan-bangunan dalam air. Beton polimer dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kita kenal dengan istilah PCC atau polimer semen konkrit, beton polimer semen. PCC ini dapat meningkatkan kepadatan pori karena polimer mengisi pori-pori beton. Pori-pori beton bisa berkisar antara 10-20%. Yang kedua, polimer impregnate concrete atau PIC menghasilkan beton dengan porositas yang rendah. Porositas dari PIC ini hanya berkisar antara 3 sampai paling tinggi 5% dari berat isi beton. Yang ketiga adalah beton polimer konkrit atau biasa disingkat PC. Ini bukan Portland semen tapi polimer konkrit. Pembuatan beton polimer ini tidak menggunakan semen Portland. Monomer dicampurkan langsung dengan bahan susun lainnya. Biasa dilakukan dengan cara polimerisasi atau polikondensasi. Dapat menghasilkan porositas kurang dari 5% dari isi beton.
Beton polimer ini merupakan salah satu manfaat dari daur ulang bahan plastik, sehingga beton PC ini sangat berguna untuk kita, terutama mendukung program-program pemerintah pusat dan daerah dalam hal penanggulangan bahan-bahan plastik, sehingga diharapkan kita bisa mendaur ulang bahan plastik ini menjadi atau sebagai campuran polimer konkrit atau PC. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya akan menampilkan beberapa contoh gambar penggunaan polimer di dalam kehidupan masyarakat dan di beberapa kondisi struktur. Yang pertama ini sebagai pipa-pipa untuk hidroponik, ini juga bagian dari polimer. Ini pipa PVC yang biasa kita gunakan untuk konstruksi bangunan air atau di PDA. Ini adalah mal untuk cetakan, ini juga dari polimer berupa plastik yang biasa kita gunakan untuk lantai atau mungkin ornamen-ornamen lain. Ini beberapa contoh balok hasil polimer tadi, ada yang PCC, PIC dan PC. Ini ada beberapa contoh dari yang biasa sampai yang mengandung PC agak bagus. Yang berikutnya ini adalah salah satu contoh polimer dengan kondisi yang elastis kita biasa gunakan untuk alat-alat pipa-pipa air. Nah, ini salah satu contoh polimer. Ini ada kantong plastik, ada pipa paralon, juga tadi ada yang saya sampaikan adalah teflon atau alat masak anti lengket. Nama kimianya adalah polytetrafluoroethylene. Nah, ini beberapa polimer atau kegunaan. Ini juga untuk gantungan-gantungan baju, juga berasal dari itu polimer yang keras tadi. Nah, ini salah satu contoh persamaan reaksi dari beberapa unsur H2C, sehingga dia bereaksi jadi CH2 dan menghasilkan polimer. Persamaan reaksinya ini, dan ini struktur kimianya seperti ini. Ini saya berikan salah satu contoh saja dari polimer sintetis yang tadi saya sudah sampaikan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan untuk tugas polimer ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.